Agung kasih-Mu Tuhan yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, terlebih khusus sepanjang minggu ini. Tuhan tetap setia bagi kami, sehingga kami boleh ada seperti hari ini, hari terakhir minggu ini, Sabtu 29 Mei 2021. Tuhan masih izinkan bagi kami berjumpa satu dengan yang lain. Salam saudara-saudara. Mari kita sejenak menikmati perjumpaan dengan Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kehidupan anugerah-Mu dan waktu yang indah Engkau masih perkenankan kami hari ini. Sebelum kami beraktivitas banyak, sejenak kami mau menikmati betapa indahnya dan berartinya di dalam Tuhan melalui doa dan firman-Mu yang akan kami baca. Karena itu, berkenanlah Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami, sehingga firman ini tidak sia-sia. Berbicaralah, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini, Matius pasal 7, ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Lembaga Alkitab memberi judul, Dua Macam Dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Demikian saudara firman Tuhan yang diperkenankan bagi kita mendengar dan membacanya untuk kita pegang dalam kehidupan beriman kita. Saudara, firman Tuhan hari ini mau menitipkan satu perenungan hidup dengan judul Siap Diterpa Badai. Ucapan Yesus ini dalam mengakhiri khotbahnya di bukit yang ditujukan untuk para muridnya dengan tekanan yang sangat serius. Yesus mau mengingatkan mereka bahwa hidup tiap orang suatu saat kelak akan diterpa badai. Badai itu akan sedemikian dahsyatnya dan pasti membawa akibat yang tidak main-main. Badai itu akan membongkar kenyataan atau bentuk atau keadaan pondasi hidup. Macam apakah yang telah seseorang pakai untuk membangun kehidupannya? Hanya ada dua macam pondasi hidup. Pondasi pertama, yaitu batu karang teguh, adalah sikap dan praktek hidup saat demi waktu yang sesungguhnya menautkan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itu ayat 24 menjelaskan gambaran itu. Orang sedemikian Yesus sebut sebagai orang yang bijaksana. Mengapa? Kehidupan taat firman membuatnya mampu bertahan terhadap terpaan badai. Pondasi yang berikut adalah pondasi pasir. Sikap dan praktek hidup yang mendengar firman dan tahu ajaran Yesus, tetapi sesungguhnya tidak melakukannya. Itulah gambaran ayat 26. Orang seperti itu Yesus katakan bodoh. Mengapa? Rumah kehidupannya pasti akan tersapu bersih oleh terpaan badai dan banjir yang dahsyat pada saat rumah itu telah terbangun, tetapi hilang. Ayat 27 menjelaskan. Pertanyaan terkait dengan konteks itu mau berkata, apakah badai dan banjir itu mengacu ke
konteks sebelum perikop yang kita baca, ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Artinya, pastilah yang Tuhan maksudkan sebelum teks kita dengan badai itu adalah menyangkut hari penghakiman akhir. Dengan ucapannya yang penuh kuasa itu, Yesus mendesak setiap pendengarnya untuk memberi respon kepada setiap apa yang disampaikan Tuhan dengan ketaatan dan kesetiaan agar mereka bisa luput dari penghukuman itu. Saudara, dari dulu sampai kini tidak ada seorang penganjur agama manapun yang seberani dan seberdaulat Yesus saat memaparkan soal hidup kekal dan tuntutan untuk percaya dan taat kepadanya. Ia dengan tegas mengatakan itu, bahwa syarat untuk masuk hidup kekal adalah sungguh-sungguh percaya, bertahan, setia dan taat kepada Kristus dan nyata dalam kesehariannya sebagai praktik iman percaya itu. Ketika Yesus mengakhiri pengajarannya, dikatakan dalam perikop kita, banyak orang mengakui kuasa kata-kata Yesus itu. Ayat 28 dan ayat 29. Akan tetapi, sesungguhnya yang Tuhan tuntut atau rindukan dalam kehidupan setiap pendengar firman-Nya secara terus-menerus sampai saat ini, bukan saja mengagumi Dia, terkesima dengan setiap firman yang disampaikan atau khotbah yang kita dengar, menarik hati, menggugah, tetapi jauh lebih dari itu, Yesus mengharapkan mengikut dan menaati Dia. Dia tidak hanya menyampaikan klaim kosong. Kenapa? Sebab menyangkut kelahiran, menyangkut kehidupan, menyangkut kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan saudara bahwa Ia memang kelak akan menghakimi dan menentukan nasib setiap orang percaya secara kekal. Karena itu, implementasi percaya, kekaguman harus nyata di dalam tindakan sehari-hari. Artinya, iman yang hidup bukan iman yang mati, percaya tanpa perbuatan. Yang dibutuhkan Tuhan adalah mengenal Kristus, percaya Kristus, tetapi berbuah dalam kesehari-hariannya nyata sebagai kualitas hidup orang beriman atau percaya kepada Kristus, sehingga setiap kehidupan orang percaya menjadi kesaksian bagi di sekitarnya, entah itu dalam pola pikir, dalam tindakan sehari-hari, sehingga iman yang ada bukanlah iman yang mati. Itulah yang diharapkan Kristus bagi kehidupan setiap saya dan Anda. Ingat saudara, hidup yang singkat ini hanya awal dari hidup kekal. Bagaimana keadaan hidup kita kelak dalam kekekalan tergantung saudara pada pilihan kita di hadapan Yesus. Apakah hanya sebatas teori percaya, sebatas kekaguman, sebatas ketersimaan, atau jauh lebih daripada itu, memahami, mendengar, terkesima, takjub, dan nyata berbuah dalam sikap sehari-hari, hidup, dan seluruh eksistensi kita sungguh nyata, membuat semua yang melihat, semua yang mendengar, semua yang merasakan tiba pada pengakuan, sungguh Engkau melalui Dia, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Karena itu kami mau juga menjadi bersama-sama dengan kamu sebagai umat kepunyaan Allah yang membanggakan. Dan kita semua menjadi lilin yang kecil, menjadi hidup yang memiliki fondasi yang kokoh karena terbuat dari batu, dan rumah kita, entah itu secara fisik dan secara rohani, boleh terbangun dengan kokoh. Segala macam waktu, segala macam bentuk tantangan, badai apapun, kita tetap tidak mudah terombang-ambing. Kita ada sebagai Ka'bah Allah yang terus bertahan sampai kesudahan kekal
Kristus datang kedua kali, kita tetap menjadi miliknya yang membanggakan Dia. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Mampukanlah kami untuk selalu dikoreksi oleh firman-Mu. Firman-Mu terus berbicara dalam kehidupan kami, dalam setiap waktu yang Kau izinkan kami mengarungi hidup. Oh Bapa di sorga, kami berdoa untuk hidup kami hari ini, melalui pekerjaan, rencana, karya, usaha kami. Kami mohon campur tangan Tuhan, jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh kehidupan keluarga kami, di mana saja dalam segala keadaan dan perkara. Kiranya mereka selalu dekat dan setia kepadamu, hidup bertaut kepada Allah dengan sungguh, sehingga kehidupan mereka senantiasa mencerminkan kehidupan yang berbuah di dalam iman. Oh Tuhan, tolong hidup mereka tidak mengecewakan Engkau. Kami berdoa untuk mereka yang bergelut di dalam pergumulan hidup karena sakit penyakit, dalam segala keadaan, baik di rumah, istirahat, di tempat khusus, dan juga di rumah-rumah sakit. Tuhan menjadi dokter yang tidak kelihatan untuk menyehatkan mereka, untuk memulihkan mereka. Segala perkara sakit penyakit tidak akan mematahkan semangat hidup mereka. Mereka tetap berserah dan mencari Engkau dalam usaha-usaha yang berkenan kepada Tuhan. Begitu pula mereka yang bergumul di dalam duka cita. Engkau hiburkan Tuhan. Berikan hati yang tabah dalam menjalani dan melewati itu. Berikan kekuatan percaya kepada mereka. Juga secara khusus saat ini, dalam kebersamaan kami di Klasis Makassar, dalam kebersamaan kami juga bahagian Jemaat Labung Baji, kami mengingat keluarga besar almarhum Profesor Andreas Ramba Pembonan yang Engkau telah panggil dari tengah-tengah kehidupan, istri tercinta dan anak-anak serta cucu bagi kehidupan mereka, segenap keluarga besar. Tuhan yang hadir dalam duka cita itu, hiburkanlah Tuhan, dan semua boleh dilewati dengan perkenanan-Mu. Oh Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua mungkin sahabat-sahabat kami, keluarga kami dalam hal yang sama juga berduka. Tuhan, hiburkanlah Tuhan. Kami teringat Bapa di sorga, beberapa keluarga hamba-Mu yang juga mengalami hal yang sama. Tuhanlah yang berperkara di dalam pergumulan itu. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang berbahagia hari ini karena hari ulang tahunnya. Engkau sempurnakan sukacita mereka, nama-Mu tidak dilupakan. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Tuhan berperkara, hadirlah dalam kehidupan bangsa dan negara kami ini. Lindungi kami semua, teristimewa dalam berbagai kecaman, sakit penyakit, virus, dan di masa pandemi ini, bahkan rasa ketakutan. Tuhan yang bersama dengan kami. Bapa, kami mohon kiranya kami jauh dari segala keadaan yang tidak diinginkan dalam kondisi terpuruk. Oh Tuhan, dengarkan doa kami. Kami berdoa untuk seluruh keadaan hamba-hamba Tuhan. Engkau yang berperkara bagi mereka. Kami sekalian tenang dalam melanjutkan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami percaya Tuhan menjamin kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah harapan kami. Dengan tetap menyerahkan seluruh orang tua kami dalam keterbatasan mereka karena lanjut usia, yang masih kuat dan yang tidak mampu apa-apa, Tuhan tetap bersama dengan mereka. Dengarkan doa kami Tuhan, mohon ampun dalam nama Tuhan Yesus. Amin.